sampah dan konsep kerjanya itu gimana? Oke, jadi kalau bank sampah itu simpelnya ya seperti bank pada umumnya. Cuma yang kita kelola, kalau bank pada umumnya kan kita kelola keluar masuknya uang ya. Kalau ini namanya bank sampah, yang kita kelola ya sampah. Konsepnya nasabah datang kemudian menyetorkan sampahnya, kita lakukan pencatatan, kita lakukan konversi ke nilai rupiah, kemudian kita simpan dan itu menjadi tabungan bagi nasabah. Nanti kita bisa memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengambil tabungannya itu biasanya sebelum lebaran. Jadi kita memang konsepnya itu nabung supaya kalau ditabung dalam jangka waktu 1 tahun kemudian dikumpulin itu akan lebih kerasa, ternyata sampah itu ada juga loh nilai ekonominya seperti itu. Kalau dibuang-buang gitu jadi dampaknya negatif. Apa yang menginspirasi pendirian bank sampah ini dan mungkin masalah apa yang ingin diselesaikan? Oke, jadi dulu itu waktu saya ada di satu komunitas ya, tapi udah lama lupa komunitasnya itu, sempat ada penayangan mengenai efek dari ketidakpedulian kita terhadap sampah yang kita buang semaunya, itu ternyata tidak hanya berefek pada lingkungan di sekitar kita, lingkungan terdekat kita. Oleh sebab itu saya kemudian agak sedikit lebih aware gitu ya dengan isu-isu lingkungan seperti itu. Soalnya saya kan tinggal di Bekasi. Lama dari itu saya ke pameran pembangunan di Binangun Fair. Itu ada sebuah stand menampilkan produk-produk daur ulang sampah di antaranya EcoBrick, kemudian produk dari plastik yang jadi bunga cantik-cantik banget, ada bros, ada dompet segala macem, anyaman dari sedotan. Nah dari situ kemudian terbetik ide gitu, kalau bisa jadi seperti ini kayaknya keren juga. Nah kita dari teman-teman bank sampah. Nah dari situ kemudian saya berusaha untuk mendekati beliau-beliau, kemudian gimana caranya untuk gabung ke komunitas tersebut. Akhirnya dibawa masuk ke satu grup yang isinya itu ternyata pegiat lingkungan, orang-orang yang sudah mendapatkan penghargaan Kalpataru dan macam-macam, dan itu ternyata benar-benar membuat wawasan kita jadi kebuka gitu loh. Ternyata seperti ini ya, masalah lingkungan itu sudah parah ini, dan selama ini kita belum peduli gitu kan, karena belum terbuka itunya. Belum mendirikan bank sampah, apakah mungkin sudah terlibat dalam kegiatan lingkungan atau sosial lain? Kalau kegiatan sosial itu sebetulnya selama di Bekasi saya lebih ke literasi. Jadi terlibatnya itu di komunitas Taman Baca Masyarakat. Dulu itu di sana itu ada satu yayasan yang namanya Komunitas 1001 Buku. Jadi lebih ke sana. Tapi seiring berjalannya waktu kemudian hijrah ke sini. Dulu kan di sana juga kita sempat punya TBM ya. Berjejaring dengan teman-teman taman bacaan, kita punya perpustakaan, sempat juga lumayan berkegiatan cukup intensif. Di khas bank sampah mungkin dari awal berdiri sampai sekarang atau yang sekarang ada aja mungkin? Baik, jadi kalau kegiatan rutinnya masih seputar seperti tadi ya, setoran sampah, kita timbang, kita catat, kemudian nanti kita jual sampah anorganiknya, kita masih lebih ke anorganik, seperti itu. Apa sih kendala utama yang mungkin dihadapi saat mengelola bank sampah dan apakah udah teratasi? Masih ada, jadi kayak kita punya sampah plastik yang belum diterima oleh pengepul. Jadi kayak sampah plastik yang ada aluminium folianya itu kan bekas-bekas snack anak-anak itu banyak banget sebetulnya, tapi kita belum bisa tampung, dan itu rata-rata akhirnya masih ke solusi terakhir ke pembakaran ya di masyarakat tuh, karena
kita sendiri belum bisa menampung. Visi dan harapan untuk bank sampah biar berkembang ke depannya. Oh, oke. Jadi kalau kedepannya kita pengennya, sebelumnya kan kita baru kelola sampah anorganik ya. Nah kedepannya itu pengennya kita juga bisa mengelola sampah yang organik juga. Jadi kemarin terima kasih sudah diberikan support dari teman-teman semua, ada Biopori dan kita juga sudah ada komposter bag. Itu kita pengennya ke depan kita sambil membangun KWT, membentuk KWT supaya ketika kita bisa mengelola sampah organik, kita nanti akan bisa menghasilkan ada output namanya kompos ya, ada pupuk cair, ada pupuk padat seperti itu. Nanti bisa kita bermitra dengan KWT. Jadi diharapkan dari sampah itu bisa memantik yang namanya circular economy di sini. Terima kasih Bu. Sama-sama.